Oke, di sini sudah jadi untuk makanan 4 sehat 5 sempurnanya. Di sini ada nasi sebagai karbohidrat, bakwan jagung karbohidrat, sayur sop yang terdiri dari pentol yang dimana ada karbohidrat dan protein yaitu dari daging sapinya, kentang karbohidrat, wortel karbohidrat, seledri vitamin, buncis vitamin, dan brokoli sebagai karbohidrat. Di sini ada susu sebagai lemak dan buah pir vitamin. Berikut ini adalah makanan 4 sehat 5 sempurna. Terima kasih. Assalamualaikum, kami dari kelompok 5. Kali ini akan mengujikan praktikum uji karbohidrat yang tujuannya adalah mengidentifikasi bahan makanan mengandung karbohidrat. Alat dan bahannya, alatnya yaitu ada kertas stiker, ada gunting, spidol, pipet, dan piring. Untuk bahannya di sini kita ada menggunakan lubol, margarin, pisang, biskuit, terigu, kentang, nasi, apel, tahu putih, telur, dan gula pasir. Cara kerjanya, ambil cairan lugol 10 ml dengan pipet tetes, kemudian tetesi bahan makanan 2-3 tetes. Oke, kemudian kita tunggu beberapa menit. Adakah bahan makanan yang berubah warna? Setelah kita menunggu beberapa saat, ternyata ada beberapa bahan makanan yang berubah warna menjadi hitam, yaitu ada biskuit, nasi, kentang, terigu. Jadi kesimpulannya yang 4 saya sebutkan tadi termasuk bahan yang mengandung karbohidrat. Demikian uji coba karbohidrat kali ini. Terima kasih. Saya dari kelompok 5 akan mempraktikkan modul 3 kegiatan praktikum 2 yaitu uji lemak. Dengan tujuan mengidentifikasi bahan-bahan makanan yang mengandung lemak. Alat dan bahan yang disiapkan ada kemiri, wortel, seledri, kacang, jagung, singkong, air, susu, pepaya, santan, margarin, minyak, piring, sendok, senter, lilin, dan pipet. Langkah selanjutnya yaitu kita teteskan dan kita gosokkan bahan-bahan tadi kurang lebih sebanyak 10 kali gosokkan pada kertas coklat yang telah disediakan. Setelah itu kita tunggu kurang lebih 10 menit untuk melihat hasil manakah bahan yang meninggalkan bekas dan tidak meninggalkan bekas. Setelah 10 menit, selanjutnya kita amati perubahan pada kertas coklat dengan menggunakan senter seperti ini. Untuk bahan yang meninggalkan bekas atau noda pada kertas, itu artinya bahan tersebut mengandung lemak. Sedangkan yang tidak meninggalkan bekas, artinya bahan tersebut tidak mengandung lemak. Dari beberapa bahan yang kita uji, ada 5 bahan yang mengandung lemak, yaitu minyak goreng, santan, margarin, susu, kemiri, dan kacang tanah. Hal ini bisa dibuktikan dengan adanya bekas atau noda yang tertinggal pada kertas coklat, dan jika diraba akan terasa licin. Oke, selanjutnya saya akan mempraktikkan yaitu uji protein. Oke, selanjutnya kita akan bakar bahan-bahan ini ke lilin ya, kita bakar. Jika baunya seperti bulu ayam, maka dikatakan bahan ini adalah mengandung protein. Kita lakukan percobaan kali ini.
terigu, dan gula pasir kita skip dulu ya. Dari hasil percobaan kali ini, yaitu bau yang sama seperti gula ayam yang sudah dibuat, yaitu daging ayam dan putih telur, yang dimana baunya sangat menyengat sekali, sama seperti gula ayam yang sudah dibakar. Namun untuk roti dan tempe, baunya juga sama menyengat, tapi tidak terlalu menyengat seperti halnya daging ayam dan putih telur. Dan untuk seledri dan kangkung, baunya seperti bau daun biasa ya yang sudah dibakar. Maka dari itu yang mengandung protein yaitu putih telur, daging ayam, tempe, dan roti. Namun yang lebih menyengat adalah daging ayam dan putih telur. Maka dari itu yang banyak mengandung protein adalah daging ayam dan putih telur, disusul dengan roti dan tempe. Untuk yang seledri dan kangkung tidak bau apa-apa, maka dikatakan tidak mengandung protein. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang pencernaan makanan, yaitu sistem pencernaan pada manusia. Tujuannya agar kita dapat mengurutkan bagian-bagian dari sistem pencernaan. Baiklah, sistem pencernaan adalah serangkaian jaringan organ yang bekerja untuk mencerna makanan. Sistem pencernaan dimulai dari organ mulut, di mana di dalam mulut ini berfungsi sebagai tempat masuknya makanan, dan terjadi proses pencernaan secara mekanik yang dilakukan oleh gigi, di mana gigi berfungsi sebagai penghancur makanan untuk menjadi ukuran yang lebih kecil. Selain itu, di dalam mulut juga terjadi proses pencernaan secara kimiawi yang dilakukan oleh enzim. Enzim sendiri dihasilkan oleh kelenjar ludah. Enzim yang ada di dalam mulut yaitu enzim amilase, yang berfungsi untuk memecah karbohidrat atau pati menjadi gula sederhana sehingga gula tersebut dapat dicerna atau diserap oleh tubuh. Selanjutnya yaitu makanan tadi akan masuk melalui tenggorokan atau faring dan diteruskan ke kerongkongan atau esofagus. Pada dinding esofagus ini terjadi gerakan peristaltik, yaitu gerakan meremas-remas yang mendorong makanan menuju lambung. Kemudian makanan tadi akan masuk ke dalam lambung. Di dalam lambung terjadi proses pencernaan secara kimiawi yang dilakukan oleh enzim pepsin dan juga asam klorida, di mana enzim pepsin berfungsi untuk merubah protein menjadi pepton, sedangkan asam klorida digunakan untuk membunuh kuman dan bakteri yang ada pada makanan serta mengaktifkan peksinogen menjadi pepsin. Selanjutnya, makanan tadi akan masuk ke dalam hati, di mana hati ini adalah organ pelengkap pada sistem pencernaan, di mana di sini akan terbentuk cairan empedu. Cairan empedu terdiri dari kolesterol, garam empedu, bilirubin, air, dan juga mineral, di mana cairan tersebut berfungsi dalam proses pencernaan lemak. Kemudian ada bagian pankreas, di mana pankreas ini menghasilkan insulin dan juga memproduksi enzim pencernaan yang nantinya akan digunakan pada usus halus. Organ selanjutnya adalah usus halus. Di dalam usus halus ini terdiri dari 3 bagian, yaitu duodenum atau usus 12 jari, jejunum atau usus kosong, dan ileum atau usus penyerapan. Di dalam duodenum terjadi proses pencernaan secara kimiawi yang akan menghasilkan enzim, yaitu enzim amilase, lipase, dan juga tripsin. Enzim amilase berfungsi untuk memecah karbohidrat menjadi glukosa, sedangkan enzim lipase berfungsi untuk memecah lemak menjadi asam lemak dan juga gliserol, dan enzim tripsin berfungsi untuk mengubah pepton menjadi asam amino. Nah, glukosa, asam lemak, gliserol, dan juga asam amino tadi diserap oleh jejunum atau usus kosong dan ileum atau usus penyerapan. Kemudian
Sisa makanan yang tidak dapat diserap dan dicerna oleh tubuh akan diteruskan ke usus besar. Nah, usus besar sendiri ada dua bagian, yaitu kolon dan rektum. Di dalam kolon itu merupakan tempat pembentukan feses atau pemadatan feses dan penyerapan makanan. Nah, usus besar sendiri berfungsi sebagai tempat pembusukan sisa makanan yang namanya dibentuk menjadi feses dengan bantuan bakteri Escherichia coli. Kemudian feses yang sudah jadi tadi akan disimpan di bagian usus besar, yaitu yang bernama rektum. Nah, rektum adalah tempat penyimpanan feses sementara. Kemudian feses nanti akan dikeluarkan melalui organ anus. Jadi anus ini sebagai tempat pembuangan sisa makanan atau feses. Sekian dari saya, terima kasih.